Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena anugerah-Mu tidak berkesudahan atas hidup kami. Dan hingga malam hari ini kami tetap menikmati setiap kemurahan Tuhan dan tetap di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengar segala sesuatu melalui doa syafaat dan sebagainya. Dan saat ini Tuhan kami rindu bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, firman yang memerdekakan, firman yang memberi kekuatan yang baru, firman yang membawa terang di tengah kegelapan. Sebab kami percaya di tengah kehidupan kami, ketika kami bersandar kepada firman-Mu, ada mujizat yang kami alami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami siap untuk merenungkan firman-Mu pada malam hari ini dan penuh dengan ucapan syukur. Mohon pimpinan Roh-Mu bagi hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan berasal dan sesuai apa yang Tuhan kehendaki, dan biarlah setiap jemaat Tuhan semakin mengakar di dalam kebenaran firman-Mu, bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kembali mengucap syukur. Apakah saya bisa share screen? Apakah boleh? Atau saya langsung kalau bisa? Hari ini saya akan share tentang tetaplah setia. Itulah tema yang kita sama-sama akan renungkan dalam waktu yang Tuhan percayakan pada malam hari ini. Sehingga saya percaya bahwa orang setia akan melihat kemuliaan Allah. Dan pada malam hari ini kita melihat betapa kesetiaan daripada menara doa. Segala bangsa dari waktu ke waktu, dari pagi sampai malam, terus diadakan yang namanya ibadah. Dan melalui ibadah ini, saya percaya nama Tuhan selalu akan dimuliakan, saudara. Silakan mau screenshot apa share screen, silakan. Baik, terima kasih. Saya share screen. Apakah sudah tampil? Belum keluar, belum. Baik, lagi loading. Apakah sudah tampil? Baru mulai, belum keluar tapi. Masih loading. Mohon Masih waktunya loading, sebentar, gitu. Lagi loading. Sepertinya ada gangguan sebentar. Oke, saya coba stop dulu. Baik, Bapak Ibu, saya langsung saja, nggak apa-apa. Jadi saya akan share malam hari ini tentang tetaplah setia, Bapak Ibu, karena kesetiaan adalah sesuatu yang sangat penting. Baik buat Tuhan sendiri karena Dia disebut oleh Alkitab setia. Dan juga itu yang Tuhan harapkan buat setiap umatnya. Saya percaya terutama hamba-hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Dan saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kita akan mempelajari satu tokoh yang sangat menarik menurut saya. Yang disebut Daniel dan teman-temannya. Kita akan melihat dalam Daniel yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai 18. Saya mengulangi, Daniel yang ketiga, ayat 14 sampai 18 yang berbunyi. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini.
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Ini peristiwa yang sama-sama kita hafal, tetapi yang punya banyak makna yang bisa kita tarik daripada renungan firman ini. Oleh karena tema besar adalah miracle healing, kesembuhan yang ilahi, mujizat yang datang dari Tuhan, saya sangat percaya bahwa setiap hal yang kita harapkan, setiap mujizat yang kita nanti-nantikan, tidak terlepas dari perkara yang disebut kesetiaan. Oleh karena itu Alkitab menyatakan dengan jelas dalam Amsal 20 ayat 6 bahwa banyak orang menyebut dirinya setia. Tetapi saudara, orang setia siapakah yang menemukannya? Itu adalah Amsal 20 ayat 6. Maka kembali kepada definisi dari kata setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat 3 makna. Yang pertama adalah keteguhan hati. Yang kedua adalah ketaatan yang digambarkan dalam hal persahabatan maupun dalam hal perambaan. Saya ambil perambaan karena kita disebut hamba-hamba Allah. Yang ketiga adalah kepatuhan. Jadi dengan Amsal 20 ayat 6 kita bisa menemukan bahwa kesetiaan menjadi sesuatu yang langka, bukan hari ini saja, tetapi di zaman dahulu sudah ada kelangkaan kata setia. Sulit menemukan orang setia pada hari-hari ini. Apalagi dengan dunia yang coba mengatur kita, dengan dunia yang coba menarik kita kepada kehendak dunia itu sendiri. Maka saya percaya ketika kita merindukan mujizat, kita merugikan hal-hal yang besar daripada Allah. Bukan Allah terbatas, tidak terbatas, tetapi seringkali kita tidak dapat menikmati sebuah kasih karunia yang Tuhan beri hanya karena satu hal. Tidak terdapat kesetiaan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada malam hari ini saya menarik kita, apakah saudara itu sakit? Apakah saudara alami masalah ekonomi? Apakah saudara alami masalah keluarga? Apakah saudara alami masalah dalam bahkan kerohanian? Apapun masalah yang saudara alami, akan menemukan sebuah jawaban doa. Sebuah jawaban dari harapan yang kita miliki karena beberapa faktor. Maka malam hari ini saya mau membawa kita melihat mujizat yang lebih dalam dari sekedar saudara itu sakit dan sembuh secara fisik. Yang lebih daripada sekedar saudara punya seperti orang bilang pada umumnya kantong kering. Dan tiba-tiba ada yang memberkati saudara. Bukan sekedar dari saudara punya mobil 1 jadi mobil yang 4. Itu bukan hal yang utama. Maka kita mengingatkan kepada kita bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran kerajaan itu. Maka semua yang saudara dan saya harapkan, semua yang saudara nantikan, Tuhan sediakan buat setiap kita. Oleh karena itu saudara, mengapa kita harus tetap setia hari-hari ini? Kenapa kita harus, atau kenapa penting saudara dan saya tetap setia? Tentunya setia kepada Tuhan. Setia kepada suami itu sudah pasti. Kepada Tuhan itu adalah kewajiban yang paling tinggi. Sehingga yang pertama yang saya catat, karena satu hal yang penting menurut emas saya ketika saya mempelajari firman yang hendak saya sharekan. Karena kesetiaan kita membuktikan iman kita akan Allah. Kedengaran umum membuktikan iman kita kepada Allah. Sederhana dan sering kali kita dengar, tetapi kita akan merenungkan bersama saudara. Coba kita lihat dulu ayat yang ke-17 dan 18 tadi. Yang berbunyi seperti ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu ya Raja, tetapi seandainya tidak,
Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi saudara, kalau baca kisah ini, itu bicara tentang pujaan. Sesuatu yang harus dipuji. Ada seorang raja yang disebut Nebukadnezar yang mendirikan sebuah patung. Dan ketika dalam kerajaannya, di seluruh kerajaan di mana dia pimpin, ada bunyi tertentu sangkakala atau apapun bunyinya, semua orang tanpa terkecuali harus sujud menyembah kepada patung itu. Tetapi kita menemukan 4 orang yang punya sifat yang berbeda, umat dan hamba Allah. Yaitu adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang tidak mau tunduk kepada aturan itu. Kenapa saudara? Hanya karena satu alasan. Mereka tidak mau memuja ayat Allah yang lain. Mereka hanya mau memuja Allah yang mereka percayai. Sehingga mereka bukan seperti kita yang kumpul di Zoom pada malam hari ini. Mereka bukan seperti kita yang kumpul di dalam gereja yang berasi. Mereka tidak sedang santai dan bebas. Mereka adalah orang yang bukan biasa karena mereka adalah bagian dari pemerintahan itu. Mereka adalah orang-orang pintar. Mereka punya jabatan. Tetapi perhatikan baik-baik yang mereka katakan kepada raja bahwa mereka tetap tidak akan menyembah akan patung itu. Apapun resiko, kenapa yang mereka hadapi bukan sekedar akan kehilangan jabatan. Bukan sekedar akan kehilangan kesehatan, seperti mungkin hari ini ada yang sakit. Bukan sekedar akan kehilangan mungkin harta. Tetapi mereka akan kehilangan yang namanya nyawa. Dan nyawa bicara sesuatu yang mahal, saudara. Maka Yesus mati untuk menebus kita yang seharusnya mati. Artinya harga seorang nyawa tidak bisa diukur dengan uang. Maka ini bicara tentang pujaan. Mereka dihadapkan antara pilihan memuji patung sang raja, raja dunia tentunya, atau tetap memuji akan raja, segala raja. Maka saya katakan poin pertama, yang namanya kesetiaan itu membuktikan iman saudara kepada Allah. Kenapa iman harus dibuktikan? Iman bukan sekedar nyanyi lagu rohani seperti kita nyanyikan. Iman bukan sekedar mengakui kita percaya, tetapi iman harus dibuktikan. Maka Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati atau kosong. Maka iman yang bisa dipertahankan, saudara, ini adalah yang saya sebut mujizat. Hari ini betapa sulit seseorang mempertahankan iman. Maka Tuhan Yesus berkata, apakah ketika dia akan kembali, dia akan mendapatkan iman di bumi ini. Kita berjuang untuk melindungi harta kita. Kita berjuang untuk menjaga kesehatan kita. Kita berjuang untuk apapun yang lain. Tetapi seringkali karena perkara iman, kita mulai kompromi dengan dunia ini. Tetapi perhatikan baik-baik bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap dalam rencana yang Tuhan izinkan mereka harus hadapi. Sekarang coba kita lihat ayat yang ke-14. Ayat 14 berbunyi seperti ini, Bapak Ibu. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Maka itu menegaskan bahwa raja pun coba memberi penekanan. Kenapa? Semua itu tentang pemujaan. Antara memuji patung raja atau memuji Allah. Ini akan kita alami dari waktu ke waktu sehingga Alkitab mencatat hendaklah kita mempertahankan iman sampai akhir. Paulus berkata dia telah berlari dalam perjuangan iman di bumi ini, dalam pertandingan iman, tetapi dia telah mencapai tujuan. Apa itu tujuan? Dia telah mempertahankan iman. Ternyata mempertahankan iman bukan sesuatu yang sederhana. Mempertahankan iman bukan sesuatu yang gampang. Oleh karena itu mempertahankan iman menentukan saudara diselamatkan, mempertahankan keselamatan yang sudah diterima atau tidak. Maka pertahankan iman adalah mujizat yang hari ini harus dikejar oleh kita. Lebih daripada mempertahankan harta, kedudukan, atau apapun yang lain, saudaraku yang dikasihi.
di dalam Tuhan. Maka perhatikan baik-baik, Raja pun melanjutkan di ayat selanjutnya bahwa tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Jadi Raja memberi tahu secara jelas akibat dari keputusanmu adalah kematian. Tetapi Raja ini adalah seorang raja yang sombong. Dan banyak dari kita kadang memiliki sifat ini. Alkitab mencatat bahwa kesombongan adalah dari iblis. Maka hati-hati saudara yang punya kesombongan, kita perlu bertobat, introspeksi, cross check diri dari waktu ke waktu. Sehingga raja ini menyatakan sebuah kata yang akan berdampak terlalu besar dalam hidupnya. Dia berkata, siapakah yang akan melepaskan kamu dari tanganku? Dengan kata lain dia menyatakan bahwa dia yang terhebat, dia yang terbesar. Maka kalau sudah membaca kisahnya, dia akan menjadi seorang yang makan rumput seperti kambing. Tuhan akan melepaskannya dari tatanya dan membuat dia dengan waktu yang lama untuk makan rumput seperti kambing, untuk merendahkan dia, untuk menyadarkan dia bahwa di lain selain Tuhan tidak ada yang lain. Maka Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa melihat sesuatu yang penting. Sadrak, Mesak dan Abednego dihadapkan dengan kematian, itu adalah sebuah ancaman yang bukan main-main. Kenapa tidak main-main? Terbukti ketika mereka tidak mau menyembah, benar-benar raja menepati janjinya. Dan bayangkan orang yang memasuki mereka di api dinyalakan 2 kali lipat. Tetapi orang itu mati. Tetapi perhatikan baik-baik yang saya mau bicara tentang ketika ada kesetiaan kepada Allah. Dengan sendiri saudara akan melihat kemuliaan Allah. Saudara akan melihat tangan Tuhan yang bekerja di luar dugaan yang saudara bisa harapkan. Amen. Maka kita semua tahu kisah ini di mana mereka dimasukkan ke dalam api. Tetapi pertanyaan yang saya rindu kita renungkan malam hari ini. Apakah Sadrak, Mesak dan Abednego mati? Tidak. Apakah mereka ada cacat celah dalam hidup mereka? Tidak. Tuhan membuktikan pembelaan, penyertaan kepada orang yang setia. Maka Alkitab mencatat dengan begitu hebat bahwa raja melihat ada 4 orang, 4 pribadi yang sedang menari-nari di dalam perapian. Raja pun heran. Dan ketika raja memerintahkan untuk mereka dikeluarkan, Alkitab mencatat rambut mereka, baju mereka, kasut mereka, apapun yang ada di mereka, tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan bau asap pun dari api itu tidak ada sama sekali. Betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah. Bisa berperkara dengan orang. Amin. Amin. Betapa Tuhan yang kita sembah bisa menyatakan perkara yang melampaui akal budi manusiawi kita. Amin. Yes. Inilah mujizat yang perlu hari ini kita kejar. Maka seperti apa caranya kita harus terus menerus dalam pergejolakan yang ada. Persoalan, masalah yang kita hadapi. Bagaimana iman kita tetap bisa dipertahankan. Itu akan terjadi ketika saudara saya memiliki yang namanya kesetiaan. Sekarang saya mengambil contoh saudara. Saya melihat orang yang saya layani tidak lama, itu baru 3 hari yang lalu. Orang itu minta meninggal dunia. Kenapa? Dia merasa Tuhan sudah tidak mendengar doanya. Artinya Yesus tidak ada. Maka saya heran belakangan ini Alkitab itu benar-benar benar. Maka iman itu bukan hal yang sederhana, saudara. Yang kita anggap enteng. Dia menyatakan dia mau pindah keyakinan. Dan bukan menyatakan saja, ternyata dia telah pergi kepada iman yang lain. Bukan untuk masuk, tetapi dia tanya-tanya kepada imam dari agama ini. Dia masuk juga, dia pergi ke tempat ibadah yang lain. Dia pergi ke agama yang berbeda-beda di tempat ibadahnya. Kenapa? Dia mengharapkan mungkin Allah mereka yang benar. Siapa tahu Allah mereka yang akan memberi mujizat. Tetapi pada hakikatnya seperti kita semua tahu, dia kembali dalam kondisi yang sama. Tidaklah juga sembuh. Sehingga dia katakan kepada saya, lebih baiknya menjadi orang yang tidak percaya kepada Allah. Karena saya percaya kepada Yesus,
saya berdoa dan tidak sembuh. Saya pergi ke Allah dari agama A, saya tetap tidak sembuh. Saya pergi ke agama B, saya tetap hari ini tetap sama. Maka saya katakan kepada dia, sederhana begini. Saya mohon maaf kepada seorang ibu. Ibu adalah seorang yang matre dalam koridor iman. Artinya ibu ikut Tuhan karena ada maunya. Ada sesuatu yang dinantikan. Ibu adalah matre. Jadi ketika tidak dapat, ibu menganggap Tuhan tidak ada. Tetapi ketika Tuhan memberi berkat, ibu tidak pernah mengucap syukur atas berkat itu. Ibu mau sembuh, ibu perlu setia. Tuhan punya waktu untuk menyembuhkan ibu. Kalau dia mau. Tetapi yang terpenting, lebih baik ibu, saya ambil contoh, kenapa nggak mau tunjuk dia. Kalau saya lebih pilih, saya akan meninggal dunia dengan iman. Daripada kehilangan iman dan menerima kesembuhan secara fisik. Kenapa Alkitab mencatat bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka ibu coba cross check imanmu lagi. Faktanya yang terdapat apa? Ketika saya mengkonselingi, dia tidak baca Alkitab. Dia jarang berdoa. Tetapi dia mengharapkan mujizat. Dia mau mujizat dari Tuhan. Tetapi tidak berinteraksi dengan sumber mujizat. Dia mau semua yang terbaik dari Allah. Tetapi dia pergi ke Allah yang lain mencari pertolongan. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak cari pertolongan lain. Tidak cari Allah yang lain. Bahkan mereka berkata, seandainya pun tidak Allah kami menolong kami. Ini adalah iman yang benar. Seandainya pun tidak, kami tetap tidak akan menyembah patungmu ya Raja. Artinya itu adalah iman yang hidup. Iman yang mempercayai Tuhan dalam kondisi dan keadaan apapun. Amen. Iman yang tetap berdiri dengan teguh seperti Alkitab katakan. Iman yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Banyak dari kita punya iman yang dibangun atas pasir. Kenapa? Andalkan kekuatan. Andalkan keuangan. Andalkan koneksi. Andalkan apapun yang lain. Tetapi Tuhan ditaruh di belakang. Tetapi kalau ditanya semua kita mau mujizat. Maka malam hari ini saya membawa saudara untuk merenungkan. Sejauh mana saudara setia kepada Allah. Kenapa? Poin pertama, kesetiaan membuktikan iman kita kepada Allah. Dan itu menurut pandangan saya, menurut apa yang Roh Allah menyatakan dalam hati saya, itu adalah mujizat yang terbesar yang bisa seorang hari ini pertahankan. Apa respon saudara hari ini? Masalah kita tidak terlalu besar. Tetapi persoalan kita adalah kita tidak melihat Allah kita yang besar. Kita memandang persoalan yang kecil dan kita yang menjadikannya besar. Tetapi ketika orang setia kepada Allah, ketika orang percaya kepada Allah, dalam kondisi keadaan apapun, dia tetap melihat mujizat. Dia tetap melihat yang tidak kelihatan. Maka definisi iman adalah dasar dari segala sesuatu. Perhatikan kata segala sesuatu. Bukan sebagian hal, bukan sebagian perkara. Dasar dari segala sesuatu. Termasuk mujizat. Amen. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ada harapan berarti saudara menantikan. Tetapi dia adalah bukti. Alkitab harus dibuktikan. Oh, firman harus dibuktikan. Iman pula harus dibuktikan. Maka dia adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika saudara sakit, mata saudara melihat kesembuhan. Ketika saudara punya persoalan, saudara melihat jalan keluar. Kenapa bisa begitu? Saudara ada di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Saudara ada di tempat yang paling nyaman. Saudara ada di tempat di mana ada kepastian. Kepastian hanya terdapat di dalam Allah. Maka Sadrak, Mesak, dan Abednego memahami hal ini. Amin. Amin. Tuhan, apa yang mereka harapkan tidak mengecewakan seperti dikatakan oleh Roma 5 ayat 5. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Masalahnya adalah sejauh mana kita tekun. Karena bicara kesetiaan, bicara perkara yang terus menerus sesuai dengan definisi tadi. Keteguhan hati.
Dia adalah sesuatu yang kita gumulkan dengan Allah. Maka Allah turun bekerja melalui segala sesuatu, kata segala muncul kembali untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang setia kepadanya, bagi mereka yang tetap beriman kepada Tuhan. Maka Yesaya pun 40 ayat 31 mengingatkan kepada kita. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, tidak letih lesu. Dalam sakit penyakit mereka tahu ada mujizat. Sarah tidak ambil berapa tahun. Dia mendapatkan anak. Di saat bahkan dia sudah tidak bisa menstruasi. Inilah Allah yang kita sembah. Mamanya Samuel lama tidak dapat anak, tetapi ketika dia datang di bait Allah dan berseru, dia berdoa sampai Imam Eli berkata itu, kenapa ibu itu omong-omong sembarangan? Tidak, saya nggak omong sembarangan. Saya sedang bergumul dengan Allahku. Dan ketika itu dia pulang, Alkitab mencatat dia mengandung. Itu mujizat. Kenapa ada kesetiaan? Dia nggak bilang, oh saya sudah berdoa. Alkitab mencatat untuk dia, setiap tahun dia datang ke Yerusalem. Bukan dalam waktu sebentar, setiap tahun. Ada ketekunan. Kenapa dia punya pengharapan? Maka hari ini, perhatikan baik-baik bahwa kesetiaan kita membuktikan iman kita kepada Allah. Maka berlakulah setia. Jangan menjadi orang percaya yang matre. Saya pakai istilah ini kenapa itu gambaran yang mudah dimengerti. Yang ikut Tuhan karena ada maunya. Kita nggak beda dengan pelacur. Maaf saya pakai kata atau istilah ini. Kenapa pelacur akan datang cidu dengan seorang klien? Kenapa setelah berhubungan dia akan dapat uang? Bukan karena dia mencintai kliennya. Jangan datang kepada Tuhan hanya sekedar dengan dasar apa yang bisa saya terima dari dia. Artinya sifat kita nggak berbeda dengan seorang pelacur yang jual diri. Tetapi datang kepada Allah karena saudara mengasihi dia. Karena saudara sadar dia sudah memberi yang terbaik buat saudara dan saya. Karena saudara tahu dia adalah Bapa yang baik. Karena saudara tahu dia adalah Immanuel yang berjanji tidak pernah meninggalkan orang yang mengandalkan dia. Dasar inilah yang membuat saudara dan saya terus bergumul dengan dia. Karena Alkitab catat itu Tuhan mendengar seruan-seruan umatnya. Ketika mereka berseru di tanah Mesir, Tuhan membangkitkan Musa buat mereka. Dia Allah yang tidak diam, saudara. Tetapi untuk melihat mujizat ada kesetiaan yang perlu dibuktikan. Dan kesetiaan itu adalah bagian dari iman yang kita ucapkan melalui lagu. Yang kita ucapkan melalui doa. Yang kita ucapkan melalui apapun yang lain. Maka hari ini saya membawa kita merenungkan mujizat yang terbesar ini. Kenapa mujizat ini bukan sekedar terkoneksi dengan kesembuhan manusiawi yang kita harapkan. Dia terkoneksi dengan surga. Kenapa? Dia membawa saudara punya akses ke tata Allah yang maha tinggi. Dia bawa saudara punya akses kepada keselamatan dan kerajaan surgawi. Inilah mujizat di atas segala mujizat. Maka hari ini pastikan saudara dan saya adalah orang yang setia. Jangan fokus kepada keadaan. Jangan fokus kepada kondisi dan situasi. Tetapi mata kita harus tertuju kepada Allah. Maka kita catat dialah gunung batuku, kata Daud. Walaupun dia di dalam persoalan. Walaupun dia di dalam goncangan, dia tetap katakan Tuhan adalah gembalaku. Dia tetap punya pengharapan kepada Allah. Maka saudara hari ini, perhatikan baik-baik. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, sakit penyakit, ekonomi, masalah keluarga, apapun masalah itu terlalu sederhana dan terlalu mudah untuk Allah kita menyelesaikan. Tetapi apakah kita setia? Tentunya kesetiaan tidak menghindari saudara dari masalah. Saya perlu menegaskan. Kenapa? Kurang setia apa? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi mereka dihadapkan dengan ujian. Persoalannya di dalam ujian mereka punya respon yang benar.
Dan di dalam respon yang benar, mereka melihat tangan Allah yang bekerja dengan dahsyat. Maka hari ini semua bergantung respon kita. Tergantung Amin. kita. Semua tergantung cara kita pandang. Apakah kita pandang seperti Allah hendak kita pandang? Apakah kita pandang dengan iman? Apakah kita pandang secara duniawi? Itu menentukan saudara dan saya mengalami mujizat hari-hari ini atau tidak. Yang kedua dan terakhir, karena saya hanya 2 poin yang saya mau share. Yang kedua, kenapa penting hari ini saudara dan saya sebagai umat Allah, sebagai hamba Allah harus tetap setia kepada Allah. Yang kedua adalah karena kesetiaan kita membuktikan kebesaran kita kepada Allah. Tadi saya bicara membuktikan iman, tetapi sekarang kita akan melihat poin kedua, kebesaran kita kepada Allah. Ada orang yang menyatakan percaya tetapi tidak berserah. Tetapi orang yang berserah otomatis dia percaya kepada Allah. Maka banyak dari kita mengucapkan iman kita dengan mulut, tetapi seringkali sesuai dengan firman Allah. Seperti Tuhan katakan, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Maka coba kita akan melihat ayat yang menyatakan ini, ayat 17 dan 18 yang sama berbunyi. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Jadi dengan menyatakan, seandainya Tuhan mau menolong kita, Dia akan menolong. Seandainya Tuhan tidak menolong kita, tidak masalah. Itu artinya mereka berserah. Itu artinya mereka katakan seperti lagu yang saya pertama datang di Indonesia senang dulu, itu adalah suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, dan seterusnya. Seringkali kita semua menyanyikan lagu ini, suka-sukamu Tuhan. Tetapi pada realitanya kita tidak jalan sesuai dengan ucapan kita. Kita tidak berserah kepada Allah. Kita menyatakan suka-sukamu Tuhan, tetapi kita pakai cara kita sendiri. Tetapi saudara harus memahami bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego berserah kepada Tuhan. Sebab mereka menyadari bahwa Allah punya kendali atas kondisi yang mereka hadapi. Mereka sadar Allah punya kuasa menyelesaikan segala perkara. Maka pilihannya sebagai tindakan iman, mereka bilang, Tuhan, terserahlah kamu Tuhan. Itu sama seperti Yesus memberi contoh ketika dia mau disalibkan. Dia katakanlah, kalau bisa Tuhan, Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi dia kembali berserah kepada Allah. Tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Itu adalah berserah. Bukan menyerah, tetapi berserah. Orang percaya tidak ada kata menyerah dalam kamus kita. Maka pergumulan apapun ketika saudara berserah, artinya saudara mengizinkan tangan Tuhan turun untuk berkarya dan memuliakan namanya. Maka saudara, Mazmur 145 ayat 18 berkata seperti ini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi bukan sekedar berseru, tetapi berseru di dalam keadaan setia. Maka kesetiaan menjadi sesuatu yang sangat penting. Kesetiaan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan menganggap kesetiaan sebagai sesuatu yang sangat bernilai, maka dia menyebut dirinya sendiri adalah setia. Kalau kita adalah hamba-hambanya, kalau kita adalah umat yang percaya, tentunya kita akan mulai berserah. Dan berserahan kita akan dilihat dari kesetiaan kita kepada Allah. Jangan kendor, maka di sini saudara bisa melihat Daniel 3 ayat 16, saya bacakan buat saudara. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya
kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Kalau hari ini coba bayangkan saudara, Pak Hebron omong, saudara jawab seperti ini. Tidak ada hal yang saya perlu jawab ke lo. Atau jangan lebih jauh. Pergi kepada contoh wali kota. Dia tanya sesuatu atau polisi. Tidak ada yang saya harus jawab ke lo. Katanya begitu. Ini akan dicap sebagai kurang ajar. Tetapi ini perhatikan baik-baik. Itu adalah mereka menyatakan itu kepada seorang raja. Dan raja ini berkuasa penuh di zaman itu. Raja itu bisa menentukan hidup dan mati mereka secara fisik. Tetapi lihat jawaban orang yang benar-benar andalkan Allah. Mereka katakan tidak ada gunanya. Kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Artinya apa? Terserah kamu. Mau taruh di api, mau cabut dari jabatan, mau juga buang ke laut. Kami tetap hanya menyembah satu Allah. Itu adalah Allah Israel. Hari ini hanya satu raja yang kita sembah. Yesus Kristus Tuhan. Apakah kita akan tetap setia ketika kita diperhadapkan dengan yang namanya ISIS yang ada di Timur Tengah? Apakah kita akan tetap setia ketika kita akan diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sulit? Maka saya lihat hari ini betapa banyak orang yang meninggalkan iman demi laki-laki. Ada yang meninggalkan iman karena jabatan. Saudara saksikan kepada saudara, kalau nggak salah di tempat ini atau kalau saya salah di tempat lain. Saya main bola di negeri ini kurang lebih 12 tahun. Saya pemain bola profesional. Di Wikipedia ada nama saya, ada video saya bisa dilihat di YouTube. Banyak. Saya cukup terkenal dalam hal duniawi karena perkara bola. Karena puji Tuhan, Tuhan menganugerahkan talenta dulu, saya bisa main. Sehingga ketika saya main bola, saudara, saya dapat sebuah tawaran. Pindah keyakinan untuk dapat warga negara. Kenapa? Kalau saya dapat warga negara, hal tentang perkara imigrasi, saya nggak perlu bayar. Saya perlu katakan kepada saudara, dulu saya orang asing, saya bayar itu 70 juta untuk izin tinggal hanya setahun di negeri ini. 70 juta, saudara. Setiap tahun. Dan ketika dikatakan, kamu tidak perlu bayar hal begini, kamu bisa ada fasilitas negara karena kamu menjadi warga negara. Tetapi siarannya hanya satu. Pindah keyakinan. Itu adalah sebuah tawaran yang menarik. Dan banyak kawan saya dan rekan telah jatuh di situ. Sebagian mendapat warga negara, sebagian sampai hari ini belum dapat. Tetapi saudara, saya mempertahankan iman saya. Saya bilang saya akan tetap ikut Yesus. Kenapa? Ketika saya keluar dari Afrika untuk pergi ke Eropa, mama saya ketika hantar saya di bandara hanya mengucapkan satu kata. Dia memanggil saya Johnny. Di Indonesia baru saya dipanggil Nicholas. Di Prancis di mana saya dibesarkan saya dipanggil George. Jadi di Prancis kalau Bapak Ibu panggil Nicholas orang nggak tahu. Kalau di Kamerun saudara panggil Nicholas nggak ada yang tahu. Tetapi mama saya bilang begini, kamu pergi ke negara orang bule. Mama nggak punya apapun untuk kasih kepadamu. Hanya satu hal. Tuhan yang telah melindungi mamamu, kamu dan saudara kamu sampai hari ini. Karena papa saya meninggal ketika saya umur 8 tahun. Dan saya alami masa kecil yang begitu suram. Sehingga mama saya bilang, kamu bisa umur begini berangkat. Karena Tuhan telah melindungi. Tuhan membuka sebuah jalan. Tetapi ingat baik-baik. Jangan pernah meninggalkan Yesus yang mengizinkan kamu ke luar negeri hari ini. Kenapa di Afrika ke luar negeri buat kita itu mujizat, Bapak? Ke luar negeri buat kita itu sebuah orang bisa jual rumahnya hanya ke luar negeri, jual tanahnya. Utang kalau perlu ke luar negeri. Tetapi karena talenta bola saya dapat dipilih pergi ke Jerman sehingga saya bisa ke luar negeri. Mama saya bilang, kamu dapat mujizat. Tetapi di atas yang kamu dapat ada Yesus yang lebih tinggi. Amen. Pesan mama, jangan pernah meninggalkan Yesus.
Dan hal ini saya nggak pernah lupa sampai hari ini, Bapak Ibu. Saya pertahankan iman saya. Amin. Tetapi Bapak Ibu tahu, saya dapat warga negara tahun 2019. Amin. Haleluya. Sendirinya Bapak Ibu tanpa keluar 1 rupiah pun. Amin. Amin. 1 rupiah pun saya nggak keluar. Amin. Kenapa? Tuhan mengerjakan hal yang besar ketika saudara berlaku setia dan saudara mempertahankan iman. Ketika Amin. saudara Haleluya. dengan sendirinya, dengan otomatis saudara akan melihat bahwa Allah kita hebat, bahwa Allah kita ajaib, bahwa Allah kita bisa memberi lebih dari apapun yang dunia dapat. Amin. Allah kita Amin. ajaib. Haleluya. Maka motonya adalah apa? Tidak ada kompromi dalam kesetiaan itu. Kompromi tidak ada. Mereka tidak kompromi. Sadrak, Mesak dan Abednego berkata kepada raja, tidak ada apapun yang dapat kita omong ke kamu. Tidak ada urusan dengan engkau. Allah kita tetap Allah kita. Kamu mau apapun, kami tetap menyembah Dia. Maka itu harus membawa kita mengerti. Hari ini harus radikal orang percaya. Saya semua atau tidak, saya tetap memuji Yesus. Saya dalam kesusahan dan kelimpahan, saya tetap menyembah Yesus. Saya bergumul atau saya lagi dalam kondisi bahagia, saya tetap akan menyembah Yesus. Itu radikal. Amin. Amin. Jangan hanya memuji Tuhan, tetapi ketika keadaan datang, kita ini menjadi lebih daripada orang yang tidak percaya. Tetapi orang yang setia tidak ada kompromi. Orang yang setia bahkan tidak ada ketakutan. Karena Alkitab catat, Tuhan tidak memberi kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang perkasa. Di dalam kesetiaan, tidak ada yang namanya keraguan. Kenapa? Iman selalu punya harapan. Iman tidak pernah berhenti berharap. Maka selagi ada kesempatan Tuhan beri nafas hidup, orang percaya akan membuktikan kesetiaannya dengan mempertahankan iman apapun yang terjadi. Maka saya tutup dengan berkata begini, saudara, tetaplah setia karena sifat setia itu berkenan kepada Allah. Dan bahkan Allah sendiri menyebut dirinya setia. Maka tidak ada pilihan buat kita, itu bukan pilihan hari-hari ini. Kalau mau lihat mujizat, saudara, apakah gampang membuat ibadah pagi sore? Biayanya tidak sedikit. Wifi harus dibeli. Semua harus dibeli. Waktu harus disediakan. Tenaga, pikiran, semua. Bagaimana pola membuat ibadah online. Semua itu harga yang dibayar. Kalau tidak ada kesetiaan, maka banyak orang cepat bosan. Maka banyak orang datang hari ini, besok tidak. Kenapa? Yes, benar. Sifat kesetiaan. Saya percaya orang yang setia dan membayar harga akan melihat kemuliaan Allah. Maka saya turun kita yang ada hari ini, terutama kepada pemimpin yang ada yang Tuhan percayakan, untuk terus membawa jemaat Tuhan. Karena banyak orang diberkati, bahkan ada orang yang lihat postingan saya, pastor hari ini saya mau ikut ini. Saya bilang jangan cuma hari ini, ikut terus. Kenapa? Itu berkat ada di sana. Amin. Amin. Jangan cuma khotbah baru datang. Jangan datang. Saya nggak pernah mati buat saudara. Saya nggak pernah mati buat saudara. Datang karena Yesus Kristus Tuhan. Mantap. Ini yang saya bisa share hari ini. Dalam kemurahan Tuhan, dalam keterbatasan saya. Dan saya percaya ketika kita memprioritaskan perkara iman. Ketika kita membuktikan iman kita melalui kesetiaan kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan. Oh, saudara, kita akan melihat perkara yang ajaib. Kita akan melihat tangan Tuhan yang terus bergerak. Amin. Haleluya. Kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan nama Tuhan akan dimuliakan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya share. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri pada malam hari ini. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus berkarya menyempurnakan dengan kuasa yang tak terbatas. Sehingga kami terus dikuatkan dan berjalan dengan teguh dalam pertandingan iman kami. Sehingga kita keluar lebih daripada pemenang. Dan dalam kesetiaan kami, kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Mujizat Tuhan menjadi bagian kami. Dan lebih dari apapun, nama Yesus Kristus Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, hormat pujian bagimu. Di tempat yang Maha Tinggi berkati Pastor Ebron sebagai pemimpin. Dan terus pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat. Untuk setiap orang yang dibawanya dan bahkan semua orang yang menonton. Dimanapun berada. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu.